Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Arek Fikri dengan NIM channel 19034 dari program studi akuntansi 2019 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 jelasnya adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Dengan ini, kita akan mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Perhitungan PPh 25. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP dan 15% berdasarkan dividen bunga, royalti dan hadiah-hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Yang kedua ada pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 yaitu lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak setahun. Yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau WP-OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikalikan dengan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kemudian ada tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama sampai membatasi rupiah 50 juta sama dengan 5%. Yang kedua ada sebesar 50 juta rupiah dikurangkan dengan 250 juta rupiah sama dengan 15%. Yang ketiga ada 250 juta rupiah dikurangkan dengan 500 juta rupiah sama dengan 25%. Yang keempat ada di atas 500 juta rupiah sama dengan 30%. PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh tahunan yang terutang. Besaran PPh pasal 25 dinyatakan sendiri oleh wajib pajak dalam SPT tahunan PPh. Oleh karena itu, meskipun hanya bersifat angsuran, namun karena wajib pajak sudah menyatakan sendiri besaran angsuran tersebut, apabila tidak dibayar dapat dikenakan sanksi, denda, atau bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengkreditan pajak. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain, serta dilarang pajak terutang, termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama ada pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua ada pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi atau sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak atau dapat dikreditkan. Yang ketiga ada pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan 3 kemungkinan, yakni yang pertama ada nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara. Yang kedua ada nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya, atau bisa dimintakan kembalian atau restitusi. Yang ketiga ada nominal pajak masukan dan keluaran sama besarnya. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Dalam perhitungan PPN, sangat penting bagi pengusaha kena pajak untuk mengetahui bahwa PPN atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang telah dibayarkan pada saat perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tidak semua dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Persyaratan kelas.
ada pajak pertimbangan nilai PPN atas pemanfaatan barang kena pajak. Yang kelima ada pertambahan PPN. Yang keenam ada pajak pertambangan nilai PPN. Yang ketujuh ada pajak pertambangan nilai PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.